Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Pigiani dari SD Negeri Tayem Timur 04. Saya CGP Angkatan 9 2023. Saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Baik, yang pertama yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang positif adalah: 1. Pendidikan anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Bermain merupakan kodrat anak. 3. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang positif, kita harus menyesuaikan. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka dalam kegiatan harus senantiasa diiringi dengan kegiatan bermain, karena setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda yang harus bisa kita pahami. Selanjutnya yaitu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran terdiri dari 1. Persiapan pembelajaran, yang mana kita harus menyiapkan segala sesuatunya dari kondisi anak, media, dan lain-lain. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran, yang mana harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah saat ini. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Di sini kita harus bisa mengarahkan, menuntun, dan membimbing anak. Yang keempat, refleksi dan tindak lanjut, tujuan untuk mendapatkan feedback dari anak atau umpan balik dari anak, di mana yang anak belum bisa dalam materi tersebut. Yang kelima yaitu penguatan. Penguatan bertujuan untuk menguatkan karakter dan budi pekerti anak. Yang keenam, asesmen dan pengayaan. Yang berikutnya adalah refleksi. Setelah menyampaikan kesimpulan, sekarang saya akan menyampaikan refleksi. Refleksi yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwasanya setiap murid adalah kertas kosong yang siap diisi dengan banyak hal. Di sini sebelum saya mempelajari modul 1.1, pemahaman saya murid itu kertas kosong, siap digambar apa saja oleh kita, siap ditulis apa saja oleh kita, siap diwarnai apa saja oleh kita. Sebelum saya belajar modul 1.1, pemahaman saya itu seperti itu. Yang kedua, murid adalah penerima ilmu dari guru. Jadi, murid itu real hanya menerima ilmu itu dari guru. Yang ketiga, murid hendaknya senantiasa mengikuti apa yang diajarkan. Pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1, murid hanya akan mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Jika guru mengarahkan ke A, ke B, ke C, murid harus senantiasa mengikutinya. Itu yang saya pahami sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya belajar modul 1.1, ternyata setiap murid seperti tanaman yang memiliki kodrat masing-masing. Pusat belajar adalah murid. Murid dapat mengembangkan diri sesuai dengan baknya. Jadi, mari kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami bahwa setiap kodrat anak atau kodrat murid itu berbeda-beda. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa menyesuaikan dengan kodrat mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan rasa nyaman, rasa bahagia, dan dengan hati yang merdeka. Kemudian belajar harus berpusat pada murid, bahwasanya murid diberi kesempatan untuk mempelajari, untuk mengeksplor apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Kemudian murid dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakatnya, layaknya sebuah tanaman yang memiliki gerak tubuh yang berbeda.
Perlu kita pahami bersama, setiap murid memiliki bakat yang berbeda. Jadi, setelah saya refleksi dari sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu murid adalah kertas kosong yang bisa kita tulis atau kita gambar semau kita. Tapi setelah saya belajar modul 1.1 bahwa itu adalah kurang tepat. Setelah saya belajar modul 1.1 bahwa murid itu seperti tanaman yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita kembangkan, dan harus kita tanam sesuai dengan lahannya masing-masing. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang bisa segera saya terapkan agar pembelajaran saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, diantaranya 1. Menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan menurut anak sesuai dengan kodratnya. Di antaranya kita bisa menghadirkan permainan-permainan dalam pembelajaran sehingga anak tidak merasa jenuh dan tetap semangat dalam belajar. Yang kedua, tidak hanya mengutamakan nilai, namun karakter dan budi pekerti. Karena bagi saya, karakter dan budi pekerti itu sangat penting. Karakter dan budi pekerti sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, atau dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, pendidikan berpusat pada murid. Saya mengutamakan pendidikan berpusat pada murid dengan cara menggunakan media yang ada di lingkungan mereka, agar mereka bisa belajar lebih banyak lagi sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Yang keempat, mengembangkan kreativitas, semangat, dan inovasi. Kita harus bisa memancing anak untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka masing-masing. Tentunya kita harus bisa membangun semangat mereka dalam belajar. Yang terakhir, menerapkan IT sesuai dengan kodrat zaman. Bahwasanya sekarang adalah zaman sudah menggunakan IT. Jadi anak-anak bisa belajar lewat HP, lewat laptop untuk mencari referensi pembelajaran apapun di sini. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam hangat dan bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.